acara ini kita akan mengangkat topik tentang anak-anak muda. Saya mau mengajak anak-anak muda untuk kita bisa ngobrol di sini, sharing satu sama lain tentang hal-hal yang dialami oleh anak-anak muda yang lagi happening di sekitar kita, dan pastinya dari sudut pandang kekristenan gitu ya. Nah, topik hari ini yang pertama, saya akan bicara tentang kebebasan anak muda gitu ya. Kita langsung aja masuk ke dalam materi diskusi kita tentang kebebasan anak muda. Ya, Maze Runner gitu ya. Saya mau membuka dengan sebuah film yang mungkin pernah nonton. Coba yang pernah nonton nanti di komen di kolom komentar, pernah nonton gitu kan. Atau yang belum juga boleh ditulis. Dan Maze Runner ini ada sebuah film yang dirilis kalau nggak salah pada tahun 2014 pertama-tama, di mana ini mengisahkan tentang kehidupan beberapa anak muda. Mereka hidup yang terjebak di dalam sebuah labirin gitu ya. Labirin itu menggambarkan kehidupan atau kesulitan yang dihadapi kita manusia, karena labirin itu cenderung dikatakan sebagai sebuah kesulitan gitu ya. Kita mungkin gampang masuk ke dalam sebuah labirin, tetapi untuk kita bisa keluar dari sebuah labirin itu perlu perjuangan. Nah, kehidupan kita manusia, apalagi anak-anak muda ini seperti labirin ini gitu. Banyak jalan-jalan yang tampaknya benar dan harus kita explore ke situ, tetapi nggak sedikit juga yang sebenarnya jalan itu menjerumuskan kita, membawa kita ke dalam sebuah kesesatan gitu. Kita anak-anak muda, adrenalin masih tinggi, cenderung semua ingin dilakukan, dicoba. Kebebasan anak muda benar-benar merasakan, wah, gua masih muda nih, bebas banget untuk melakukan segala sesuatu gitu ya. Tetapi nggak bisa kita pungkiri bahwa nggak banyak juga anak-anak muda yang karena merasa bebas ini dan mencoba segala hal, akhirnya dengan moto YOLO ini, pernah tahu ya, pasti pernah dengar tentang uh, statement ini gitu, YOLO, you only live once gitu ya. Kita anak muda, oh semua harus dicoba kita lakuin, sehingga akhirnya di dalam prosesnya salah langkah gitu ya, salah langkah dan akhirnya jatuh menghadapi permasalahan, dan pelariannya itu bukan pelarian yang benar, pelarian yang di luar Yesus gitu ya, di luar Kristus. Nah, ini yang membedakan harusnya kita sebagai anak muda Kristen ini dengan anak muda lainnya pada umumnya gitu ya. Banyak yang ini seperti di slide saya masuk ke dalam narkoba. Nggak sedikit kita tahu, dengar berita anak-anak muda sekarang, zaman sekarang apalagi, udah mulai masuk ke dalam dunia narkoba yang begitu mengerikan gitu ya. Sekali terjebak sangat sulit untuk bisa lepas gitu. Dan minuman-minuman keras juga menjadi gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang gitu kan. Kalau nggak minum katanya cupu, nggak asik gitu kan. Nah, ini sering kali menjadi bagian dengan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kemudian gaya hidup yang bebas, yang liar juga seperti udah menjadi bagian gitu dengan kehidupan anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Pokoknya waduh, butuh butuh healing nih, butuh self healing, stres gitu kan. Terus larinya ke pesta-pesta dan sebagainya, dugem. Ini banyak banget pasti di sekitar kita gitu kan. Teman-teman saya juga banyak yang ya mereka suka gitu dengan pesta-pesta ini gitu. Nah, ini membuat akhirnya kecenderungan anak-anak muda kehidupan itu menjadi buruk gitu ya. Seringkali di luar sana anak-anak muda yang seperti ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupannya. Seperti tadi bicara tentang obat-obatan terlarang dan sebagainya, itu merubah secara tidak langsung gaya hidup anak muda itu, akhirnya untuk menjadi melakukan hal-hal yang cenderung lebih jahat. Banyak yang akhirnya mungkin demi ingin membeli obat gitu, akhirnya melakukan kejahatan, kriminalitas semakin meningkat gitu.
Nah, makanya itu saya mengambil bagian di sini di dalam channel YouTube JKI2 BSD yang baru ini, channel program yang terbaru ini, untuk yuk kita anak-anak muda juga bisa loh ngobrol-ngobrol tentang hal-hal seperti ini. Dan ini sangat penting kita sebagai anak muda yang ngaku Kristen, yang ngaku sebagai pengikut Tuhan, untuk juga membahas hal seperti ini selagi kita muda gitu ya. Karena ya kalau untuk memenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda yang seperti ini, ya kita-kita juga yang masih muda ini yang harus punya pemahaman tentang ini dan awareness untuk menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda di luar sana gitu. Nah, tadi kehidupan anak-anak muda seringkali seperti ini gitu, dan akhirnya membuat masalah yang lebih besar, sehingga akhirnya tadi seperti hidup di dalam sebuah labirin yang kita pikir oh ini jalannya, ini self healing gua nih untuk mengalami work life balance gitu kan. Pelariannya jadi work hard, play hard juga, kita udah kerja keras, kita juga harus senang-senang gitu kan konsepnya, dan akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik seperti ini, membuat akhirnya tadi gaya hidup yang kurang baik. Dan akibatnya apa kalau kita lihat di zaman sekarang, di 2024 ini, kehidupan semakin bebas gitu ya. Anak-anak yang masih lebih muda daripada anak muda ini yang masih remaja, bahkan kehidupannya udah mulai meniru gitu kehidupan yang seperti ini. Seperti contohnya bullying gitu ya, dari sekolah anak-anak remaja banyak viral mereka melakukan hal-hal seperti ini karena apa? Ya tadi semakin gaya hidup itu semakin bebas, tetapi bebas yang tidak bertanggung jawab, maka akhirnya mempengaruhi kehidupan, kualitas kehidupan kita manusia, khususnya di akhir zaman ini yang kata Alkitab pun memang sudah semakin jahat gitu ya. Nah, tapi lewat program hari ini saya mau mengajak kita untuk berdiskusi anak-anak muda bahwa sebenarnya nggak harus seperti itu gitu, nggak harus kita mengikuti dunia gitu kan. Kita bisa make the difference, kita harus bisa tampil beda, karena tadi kebanyakan dipengaruhi kalau nggak ikutan cupu lu gitu, nggak seru, akhirnya lu payah cemen gitu, ayolah masa lu nggak join sama kita gitu. Nah, saya mau kembali mengingatkan bahwa nggak harus seperti itu gitu. Jangan takut untuk kita tampil beda gitu ya. Kita ini tadi anak-anak mudanya Kristen, kita tamu Kristen, tongkrongan anak muda Kristen. Nah, ini Kristen ini yang harus kita jadikan pembeda gitu dengan anak-anak muda pada umumnya. Ketika kita hidup mengalami permasalahan, ketika kita hidup banyak tantangan yang datang, godaan-godaan yang datang, kita harus bisa gitu memilih yang berbeda daripada anak-anak muda dunia. Dan bagaimana caranya? Ya cuman satu, nggak lain nggak bukan Tuhan Yesus gitu ya, dan juga Roh Kudus yang bisa menolong kita, membantu kita sebagai anak muda, apalagi untuk bisa hidup tadi berbeda dengan anak muda pada umumnya gitu ya. Nah, lewat program hari ini saya mau mengajak dan mengingatkan kita para anak muda itu bahwa kebebasan tuh nggak hanya sekedar kita yang cari gitu. Kebebasan cari self healing kita itu nggak cuman sama dengan anak-anak muda pada lainnya seperti tadi dugem, party dan sebagainya. Nggak cuman itu doang yang bisa kita lakukan. Kita anak-anak muda bisa berbuat banyak gitu ya dengan komunitas yang benar di dalam Kristen, anak muda Kristen, kita bisa melakukan banyak juga gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau mengingatkan kita bahwa ada beberapa hal atau langkah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa tadi menjadi anak muda Kristen yang bebas juga, tanpa harus sama dengan anak-anak muda di dunia. Yang pertama adalah mengenali keterbatasan kita sebagai kesempatan. Mengenali keterbatasan kita sebagai kesempatan. Ada sebuah
sosok atau tokoh gitu ya. Namanya Bapak Sabar Subadri, itu usianya 40 tahun. Dia ini terlahir sebagai penyandang cacat. Beliau nggak memiliki dua tangan, dan kakinya pun tidak seperti kita manusia normal gitu ya. Pak Sabar ini adalah seorang pelukis. Dia bisa melukis dengan sangat baik, terlepas dari keadaannya yang sebagai penyandang cacat. Beliau nggak punya kedua tangan, tetapi beliau bisa melukis dengan menggunakan mulut dan sebagainya gitu ya. Dan ini saya ambil beritanya dari kompas.com. Nanti bisa dilihat kalau mau melihat beritanya lebih detail lagi. Tapi menarik banget ketika saya menemukan berita ini gitu ya. Beliau ketika diwawancara berkata bahwa walaupun dia terlahir tubuhnya nggak sempurna, memiliki keterbatasan yang luar biasa, tapi beliau ini nggak merasa berbeda dengan orang normal. Bahkan dia menolak dikatakan sebagai seorang penyandang disabilitas. Beliau katakan dia lebih baik disebut sebagai penyandang cacat daripada disabilitas, karena ketika disebut sebagai disabilitas sama halnya dengan nggak memiliki kemampuan. Sementara menurut Mas Sabar ini, mereka memiliki kemampuan yang lebih. Dan benar gitu ya, kalau misalnya dibandingkan dengan kita manusia normal, banyak dari kita bahkan kita ngegambar aja nggak bisa. Kita tangan utuh, komplit, ngegambar aja jelek gitu ya. Saya pribadi juga seperti itu, kurang bisa menggambar gitu. Nah, dibandingkan dengan si Pak Sabar ini yang bahkan nggak memiliki kedua tangan, gambarnya ini luar biasa, dan bahkan dikenal sampai ke dunia luar gitu atas prestasi dan hasil karyanya beliau. Nah, ini yang harusnya kita anak-anak muda Kristen ini miliki gitu ya. Penting banget ketika kita bisa namanya mengenali keterbatasan kita sebagai kesempatan. Seringkali kita menganggap keterbatasan kita ini adalah ya udah sebagai cacatnya kita. Banyak juga yang akhirnya karena keterbatasan ini menjadikan alasan untuk tadi menyalahkan orang lain, mengeluh akan kehidupannya. Bahkan nggak sedikit juga yang akhirnya bisa menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya gitu ya. Nah, akhirnya terus ini dipakai buat alasan jadi lari ke hal-hal yang tidak baik, dijadikan alasan untuk berbuat yang tidak benar, karena ya udahlah ini sebagai kompensasi atas kehidupannya yang nggak baik gitu kan. Kadang-kadang keadaan dijadikan alasan untuk memaksa dia berbuat jahat seperti itu. Bukannya ekonomi kurang, bukannya bekerja, akhirnya malah melakukan pencurian dan sebagainya. Nah, ini seringkali kita manusia seperti itu, apalagi anak-anak muda gitu kan. Banyak yang lebih mudah mengeluh cenderung karena tadi pengalaman masih lebih sedikit, tetapi akhirnya menyalahkan keadaan gitu ya. Nah, lewat Pak Sabar ini saya mau mengingatkan itu tadi, bahwa toh keterbatasan yang kita miliki paling segimana sih, paling apa sih gitu. Bahkan kalau kita lihat si Pak Sabar ini nggak punya kedua tangan, tadi itu kondisi yang udah sangat menyulitkan dan mengganggu kita sebagai manusia. Pastinya kan aktivitas pun sulit, tetapi dia bisa bahkan berkarya gitu, bukan hanya sekedar melakukan aktivitas sehari-hari. Dia berkarya dengan keterbatasan yang dia miliki. Nah, ini yang harusnya bisa kita lakukan, apalagi sebagai anak muda. Peluang dan kesempatan itu jauh lebih besar gitu kan. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Yuk, jangan kita karena keterbatasan kita akhirnya kita mudah menyerah dan menjadi pelarian-pelarian yang nggak baik. Kita harus bisa melihat bahwa ya hidup ini kesempatan gitu. Ketika kita diberikan kehidupan ini, kita masih diizinkan Tuhan untuk bangun, menghirup nafas yang baru, yang segar. Artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita melakukan hal yang lebih dari sekedar apa yang bisa kita lakukan.
Jadi kita jangan fokus sama batasan yang kita miliki, tetapi kita harus fokus ke dalam peluang gitu ya. Karena di dalam ayat Alkitab di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini menjadi pegangan gitu ya buat saya dan juga pasti bagi banyak orang, bahwa itu tadi, kalau kita mau menyadari keterbatasan kita, kita mau bergantung kepada Tuhan. Filipi mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita masih diberikan kehidupan yang baru, artinya kita masih diberikan peluang, kita masih diberikan kekuatan yang baru. Kita bisa bernafas dengan cuma-cuma, artinya kita masih bisa melakukan aktivitas yang produktif, berkarya, terlebih di luar dari apapun keterbatasan yang kita miliki gitu. Itu yang pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjadi anak muda yang bebas di dalam Kristen, yaitu membangun hubungan yang sehat. Nah, kalau misalnya kita tahu, baca berita gitu ya, baru-baru ini belum terlalu lama ada di berita kasus yang lumayan viral nih tentang tadi pembulian di sekolah di Serpong di daerah Tangerang Selatan gitu ya. Ini viral banget, bener-bener beritanya heboh, di mana-mana dikirimin di sosial media, bahkan di grup-grup WhatsApp pun kita terima gitu ya broadcastannya tentang ini pembulian di sekolah, salah satu sekolah yang lumayan terkenal. Di situ anak-anak muda gitu ya, sekelompok anak-anak muda, mereka kena kasus, akhirnya viral karena mereka membuli anak-anak di sekolah mereka gitu ya. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, banyak anak-anak muda zaman sekarang itu kehidupannya udah makin kacau tadi, karena dari gaya hidup yang bebas, yang nggak dikontrol sama sekali gitu. Bayangkan seorang anak-anak muda masih usia sekolahan bisa melakukan hal seperti ini gitu ya. Mereka ternyata sering berkumpul di warung sebelah sekolah untuk melakukan pembulian ini, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka merokok di sana, mereka membuli anak-anak baru yang masuk ke sekolah di situ, kemudian malakin mereka minta uang dari anak-anak yang lebih lemah itu, sampai akhirnya viral gitu kan, bahwa itu tadi seperti anak-anak muda ini layaknya seperti tanaman gitu ya. Tanaman itu kalau ditanam, mereka menyesuaikan dengan daerah tempat mereka ditanam gitu ya. Tanaman mau secantik apapun, sebagus apapun bunga yang ditanam, tetapi kalau kita salah menanam tempatnya, maka bisa rusak gitu keindahan atau kecantikan tanaman tersebut karena ditanam di tempat yang tidak sehat gitu ya. Ada banyak ilalang-ilalang yang bisa tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam itu, sehingga akhirnya merusak dan menghancurkan, bahkan bisa bikin tanaman yang kita tanam itu mati. Nah, saya mau mengajak gitu ya anak-anak muda di sini lewat kesempatan hari ini untuk kita harus membangun hubungan yang sehat. Memang benar katanya berteman itu harus dengan siapa aja, tetapi hubungan yang sehat itu dibangun secara konsisten dan baik gitu ya pemeliharaannya. Maksudnya apa? Jadi berteman itu boleh dengan siapa aja, tetapi kita tetap harus bisa pilih-pilih mana teman atau lingkungan yang bisa membangun hubungan pertumbuhan kehidupan kita, khususnya pertumbuhan rohani kehidupan kita. Kita mau baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari, tetapi setiap kita keluar rumah, kita bergaul dengan orang-orang yang berlawanan dengan itu, berbuat yang tidak baik, berbuat jahat, aktivitasnya
bikin dosa, bikin salah terus, ya lama kelamaan pasti akan terganggu sedikit banyak gitu ya. Nah, eh, jadi ayo kita membangun hubungan yang sehat di sekitar kita gitu. Karena di dalam firman Tuhan pun dikatakan di dalam Ibrani yang ke-10 ayat 24 sampai ke 25, dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat gitu. Jadi ayo biasakan diri kita, anak-anak muda, berteman boleh siapa aja, bebas. Memang kita punya kebebasan itu gitu untuk berteman dengan siapa aja. Bahkan kehidupan kita dipengaruhi dengan pertemanan kita, circle kita. Ya betul. Tetapi kita harus ingat bahwa ya pertemanan itu nggak semuanya baik. Kita harus bisa memilah mana pertemanan yang benar-benar membuat hidup kita itu semakin maju, membuat hidup kita semakin baik gitu ya. Kalau yang kita sudah tahu bahwa kecenderungan teman kita yang ini atau kehidupannya tuh seperti ini gitu, jangan kita banyak bergaul dengan yang seperti ini. Justru kita harus ikut teman-teman yang tadi, yang kehidupannya baik, kerohaniannya pun baik, sehingga akhirnya membiasakan diri kita, sehingga akhirnya tadi jadi anak muda yang tetap memiliki kebebasan tetapi bisa memiliki hubungan yang sehat. Dan hubungan yang sehat ini nggak sekedar hanya tadi dengan lingkungan sosial kita sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan Yesus gitu ya, dengan Roh Kudus. Yuk kita coba menjalin hubungan yang lebih intim lagi dengan Roh Kudus gitu ya. Anak muda bukan berarti nggak bisa melakukan hal ini itu. Justru dari selagi kita masih muda, kita harus membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk menjalin hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus seringkali digambarkan seperti GPS gitu ya, atau penunjuk arah. Ketika kita mengendarai kendaraan kita mau ke suatu tujuan, seringkali kita membuka maps gitu kan ya, untuk membantu kita, mengarahkan kita mencapai suatu tujuan. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus fungsinya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus membiasakan diri kita untuk menjalin hubungan dengan Roh Kudus, sehingga ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari kita, maka Roh Kudus ini yang akan bekerja di dalam diri kita untuk mengarahkan kita. Kita bisa tadi tahu tuh teman yang ini kelihatannya kok agak tidak baik karakternya, sehingga akhirnya kita diberikan warning alarm dari hati kita, yaitu Roh Kudus yang berbicara kepada kita, sehingga kita bisa akhirnya ini peka, yang ini nggak boleh terlalu dekat, dan yang ini mana yang membangun, kita bisa membedakan gitu ya. Nah, ini yang kita perlukan gitu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda gitu. Dan kalau sudah seperti ini, maka kita sebagai anak muda Kristen pastinya nggak lagi akan sama dengan anak muda umumnya di dunia gitu ya. Kita sama-sama memiliki kebebasan, tetapi ketika kita sebagai anak muda mengaku sebagai orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan berbeda gitu. Nah, bagaimana kesaksian teman-teman semua, anak-anak muda yang mendengarkan program acara ini? Coba mungkin boleh sharingkan gitu ya, tentang gaya hidup yang mungkin dulu pernah jatuh, pernah salah dan sebagainya, tetapi akhirnya bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus, sehingga akhirnya sekarang menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, anak muda yang melakukan firman Tuhan. Boleh di-sharingkan pengalaman dan kesaksiannya di dalam kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh gitu, dan mungkin kalau ada topik pembahasan yang ingin
dibahas gitu, boleh juga dituliskan di kolom komentar gitu. Jadi benar-benar lewat program acara ini, di program yang terbaru di channel YouTube JKI 2 BSD, mengajak semua anak-anak muda untuk aktif. Yuk kita juga bisa gitu kan, nggak harus hanya orang-orang dewasa saja yang berdiskusi, berbicara tentang kekristenan ini gitu. Kita sedari anak-anak muda pun kita juga bisa mengambil bagian kita karena kita anak muda Kristen gitu ya. Mungkin sekian untuk hari ini kita ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ketemu lagi di nextnya. Jangan lupa kalau teman-teman suka, saudara-saudara suka, boleh like videonya atau meninggalkan komentar, merespon tadi diskusi-diskusi kita, pertanyaan-pertanyaan atau juga sharingan pengalaman di kolom komentar, sehingga kita bisa lebih banyak membangun satu sama lain. Terima kasih, sampai jumpa.